vitamin ya. Karena selama ini mungkin kita tahu di Atomi ini bestsellernya Decomium dan vitamin C itu yang kita kenal. Tapi hari ini kita mau belajar banyak tentang vitamin. Karena kita tahu Atomi ini banyak sekali keunggulannya. Setelah saya mempelajari satu persatu, saya melihat, wow, kenapa dari dulu kita nggak perkenalkan ini? Kenapa dari dulu kita nggak pakai ini? Mungkin kita berpikir, wah, vitamin di luar itu mungkin lebih harganya lebih murah, ya, kandungannya sepertinya mirip, ya. Sekali lagi saya katakan sepertinya mirip. Tetapi setelah saya pelajari tentang Atomi ini, kandungannya memang hampir sama, tapi bahan dasarnya itu beda dan bahan yang ditambahkan itu menunjang zat yang dipakai. Jadi saya merasakan ini keunggulan yang luar biasa yang harus kita perkenalkan sehingga kita bisa menjual produk ini dan manfaatnya juga banyak buat saudara-saudara kita atau keluarga kita atau teman-teman kita yang dalam keadaan sakit atau membutuhkan vitamin. Jadi hari ini saya akan bahas yang pertama dari sisi medis dulu ya. Lalu nanti saya akan perkenalkan produk Atomi keunggulannya apa, ya. Jadi vitamin yang mendasar itu slide itu tadi. Nah, kenapa sebenarnya kita membutuhkan vitamin? Karena vitamin itu sebenarnya zat gizi yang penting yang dibutuhkan tubuh supaya tubuh ini berjalan normal. Dan vitamin itu tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Jadi harus dimasukkan dari luar. Kalau dimasukkan dari luar ini berarti dimasukkan bisa lewat makanan. Tapi kita tahu makanan-makanan sekarang itu, apalagi yang kalau yang sering beli-beli makanan ya, tentunya kadar vitaminnya nilai gizinya kurang, sehingga harus ditambahkan dengan yang namanya suplemen. Oke. Nah, vitamin apa yang dibutuhkan tubuh? Saya akan bahas beberapa, dan yang paling penting yang pertama itu vitamin A. Vitamin A ini dibutuhkan, kita tahu semua ya, untuk penglihatan. Di samping itu untuk pertumbuhan, pembelahan sel, untuk reproduksi, dan juga untuk fungsi kekebalan. Dan dia bersifat antioksidan. Tapi kita harus ingat, vitamin A ini termasuk vitamin yang larut dalam lemak. Artinya tidak boleh kita konsumsi dalam jumlah besar. Karena kalau tertimbun di dalam tubuh kita, dia nggak bisa dibuang, sehingga menimbulkan sakit penyakit. Jadi vitamin yang larut dalam lemak itu vitamin A, D, E, sama K. Jadi itu jumlahnya harus tertentu, ya. Kemudian kalau kita lihat vitamin A ini banyak terdapat pada apa? Keju, telur, susu, minyak ikan, hati, sayuran hijau, sayuran merah, kuning, buah-buahan yang kuning dan orange. Lanjut. Kemudian vitamin B. Nah, vitamin B ini ada 8 jenis. Tapi beberapa yang penting, salah satunya vitamin B1. Itu untuk membantu tubuh untuk menghasilkan energi. Secara keseluruhan, vitamin B ini membantu metabolisme tubuh. Artinya, tubuh membutuhkan vitamin ini supaya fungsinya berjalan dengan normal. Ya. Tapi kadang kita berpikir, aku kan makanku sudah cukup. Kita harus lihat vitamin B ini. Kalau kita lihat pertama vitamin B1 itu untuk membantu tubuh menghasilkan energi, mendukung pertumbuhan. Sumber makanannya itu kacang-kacangan, pisang, jeruk, roti gandum, hati, nasi merah. Kemudian B12. Ini kita selalu tahu ya, kalau orang-orang tua, pasien-pasien saya, kebanyakan dia minumnya vitamin B1 dan B12. Karena itu fungsinya yang paling baik untuk persarafan. Ya, kita lihat vitamin B12 ini juga untuk metabolisme uji saraf, produksi DNA, dan mengukur dalam sel juga membantu informasi genetik. Sumber makanannya daging atau susu, keju, telur, sereal. Lanjutnya. Nah, kita selama ini mengenal vitamin B kompleks. Ada produk di pasaran yang kita kenal. Kalau kita capek-capek, kita pasti beli produk itu. Tapi salah satu kode etik, saya nggak boleh sebutkan mereknya. Tapi isi vitamin itu hanya B1, B6, B12. Sedangkan nanti kita akan bahas di Atomi ini, vitamin B kompleks yang 8 jenis.
bukan cuma 3 ini. Jadi artinya lebih unggul, ya. Dan sini vitamin B kompleks yang biasa kita lihat di masyarakat itu 3 macam, B1, B6, dan B12. Dan itu kebanyakan untuk neurotropik, artinya untuk kesehatan. Jadi kalau kita capek, mungkin penderita setelah stroke atau badan cepat lelah, biasanya dikasih B kompleks. Tapi kalau kita lihat tidak sebagus yang diakui, ya. Kemudian kita lihat B kompleks ini, 8 jenis vitamin B itu bermanfaat untuk mendukung kinerja tubuh, ya. Dan vitamin ini sebenarnya larut dalam air. Beda dengan vitamin A, D, E tadi. Jadi kalau larut dalam air berarti kalau berlebihan kita konsumsi itu akan berbuat. Dan kalau kita lihat, kalau kita mengkonsumsi vitamin B, maka urin kita itu warnanya akan kuning sekali. Itu hasil pembuangannya. Jadi nggak usah kita takut, bukan kita sakit kuning ya. Kalau vitamin B biasanya buang air kecil kita warnanya kuning. Nah, ada 8 jenis vitamin B ini, yaitu B1 yang namanya tiamin, riboflavin, niacin, asam pantotena, viridoksin, biotin, folat, dan kobalamin. Nah, ini yang saya bilang tadi, vitamin B1, B2, B3, biotin itu untuk produksi energi. Kemudian B6 untuk vitamin asam amino, B12 dan asam folat untuk pembunuhan sel. Nah, ini yang terakhir tadi yang saya bilang B1, B6 dan B12 disebut vitamin neurotropik. Inilah yang kita banyak ketemu di pasaran, termasuk yang merek dari murah sampai mahal, isinya ya ini B1, B6 dan 12. Kita sekarang mulai belajar kritis, ya. Belajar kritis setiap kali kita membeli suplemen atau kita mau minum vitamin, itu kita harus pelajari komposisinya itu apa, bahan pendampingnya itu apa, terbuat dari apa, supaya kita nggak salah gitu. Artinya kita konsumsi nggak tumpang tinggi. Saya termasuk orang yang suka mengonsumsi vitamin. Kalau dilihat vitamin di rumah saya banyak sekali, bermacam-macam. Tapi saya lihat, oh ini dosisnya segini, jadi saya membutuhkannya tidak bisa digabung sama yang lain. Jadi kalau kita misalnya punya vitamin B kompleks ini, kita punya multivitamin, yang mana yang harus kita minum? Kita bingung ya. Oh ini banyak jejer-jejer. Kita punya omega 3, kita punya buah sate, misalnya macam-macam. Kita harus lihat kebutuhan kita itu seberapa. Ya. Nah, kemudian lanjut. Nah, vitamin C. Nah, vitamin C ini memiliki efek antioksidan, artinya untuk menjaga daya tahan tubuh, mempercepat pemulihan dari sakit, dan membentuk pembuluh darah, tulang kawan, otot, dan kolagen di tulang. Artinya vitamin C ini banyak sekali fungsinya, termasuk untuk penyembuhan luka, penyerapan zat besi, dan banyak terdapat pada buah-buahan. Kita tahu bagaimana vitamin C atomi yang kita sudah, saya percaya kita semua hampir meminumnya setiap hari ya, karena ini sangat bermanfaat. Kemudian vitamin D ya. Nah, vitamin D itu diperlukan untuk penyerapan mineral dan kalsium. Banyak terdapat pada tahu, tempe, telur, ikan, daging. Vitamin D ini mungkin kita bertanya, kita kan tinggal di iklim tropis. Vitamin D kan banyak terdapat pada matahari. Jika kita makan makanan yang mengandung vitamin D, kemudian kita kena matahari, maka vitamin D itu bisa dipergunakan oleh tubuh. Tapi kenyataannya, saya secara pribadi, saya baru check up di Kuala Lumpur. Kenyataannya vitamin D saya kurang. Padahal saya sering, hampir setiap hari saya jalan pagi, kena matahari, itu hampir setiap hari. Tapi kenapa di tubuh bisa kurang? Saya waktu itu check up bersama anak saya. Anak saya karena tinggal di Bali, ya vitamin D-nya cukup. Karena apa? Kemana-mana dia naik sepeda motor, kena matahari terus. Jadi kita harus waspada. Ya, ternyata vitamin D ini kita butuhkan. Kalau kita sebagian besar waktu kita di dalam ruangan, mungkin hanya 10% kita keluar, berarti kita harus waspada. Sebenarnya tubuh kita akan kekurangan vitamin D. Apalagi di sini ngetrennya takut kena matahari, nanti kulitnya jadi hitam, nggak cantik lagi. Karena yang cantik itu kulit yang berwarna putih, gitu ya. Dan kalau sudah begitu, itu kemungkinan besar kita akan kekurangan vitamin D.
Ya, kemudian dilanjutkan. Nah, vitamin E ini fungsinya lebih ke antioksidan, yaitu menangkal radikal bebas yang merusak sel, juga membantu sistem kekebalan tubuh, perbaikan DNA dan metabolisme tubuh. Ya, kalau vitamin E ini kita sudah tahu berapa, mungkin hampir setiap kita yang wanita ya akan mengkonsumsi vitamin E setiap hari, karena bagus untuk kulit, kan gitu ya. Jadi memang bagus, tapi kita harus lihat berapa yang kita butuhkan, jangan sampai berlebihan. Ya. Kemudian zinc, zinc ini salah satu mineral yang dibutuhkan tubuh untuk membantu metabolisme dan sistem pencernaan. Itu banyak terdapat pada brokoli, bayam, dan tomat. Lanjut. Nah, sekarang kapan kita membutuhkan suplemen? Yang pertama, jika kita sedang dalam pemulihan, misalnya habis sakit, ya, atau ibu hamil, atau usia lanjut, atau kita sedang menjalani diet, ya, baik itu diet karnivora atau diet untuk membentuk otot atau diet apalah untuk menguruskan tubuh. Nah, itu semua membutuhkan asupan vitamin atau suplemen. Kemudian kalau tubuh kurang fit, kita juga membutuhkan vitamin. Jadi ketika kita masih usia muda, makan kita bagus, semuanya bagus, itu kebutuhan vitamin kita mungkin sedikit. Kalau saya kan sudah di atas 60 ya, otomatis saya membutuhkan asupan vitamin. Tapi itu pun jumlahnya tidak terlalu banyak, karena saya sesuaikan dengan kebutuhan makanan saya. Jadi apa yang saya makan, dan apa yang saya butuhkan, saya sesuaikan. Jadi kita belajar menjadi cerdas dengan mempelajari katalog ataupun isi dari vitamin atau suplemen yang mau kita minum. Ya, dan beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum mengkonsumsi vitamin. Yang pertama, kita harus lihat manfaatnya, seperti saya bilang tadi, dosis yang kita butuhkan. Kemudian baca label suplemen. Kemudian waspadai efek interaksi obat dengan obat lain ataupun obat herbal yang kita minum. Dan sekarang kita bebas membeli vitamin ya di online shop, di toko-toko yang mudah ya. Tapi kita harus lihat, harus ada izin BPOM-nya. Kalau perlu kita konsultasikan ke dokter. Ya, setelah ini saya bagi kesaksian sendiri ya. Setelah saya pergi check up, ya, saya mendapat konsultasi juga dengan dokter di Kuala Lumpur. Ternyata yang dibutuhkan itu seusia saya itu bukan cuma vitamin D dan vitamin D2. Kemudian kalsium. Jadi kalsium di atomi ini luar biasa. Kenapa kalsiumnya digandeng dengan vitamin D dan vitamin K? Nanti kita akan cerita ya. Itu luar biasa. Kemudian kita membutuhkan, saya dianjurkan minum omega 3. Dan setelah saya melihat omega 3 di atomi ini, isinya bagus. Jadi kita mulai belajar ya, mengenali tubuh kita masing-masing. Atau ketika kita punya keluarga atau kenalan, kita bisa sarankan pemakaian suplemen atomi berdasarkan apa yang kita pelajari. Jadi di atomi ini kita harus banyak belajar. Itu menurut saya. Kalau sebelumnya saya banyak belajar tentang skincare. Boleh bilang hampir semua skincare saya sudah coba. Ya, saya banyak belajar skincare. Sekarang saya dipaksa belajar tentang suplemen. Dan saya melihat luar biasa sebenarnya. Jadi kenapa dikatakan tak kenal makanan saya? Ya, karena kita belum mengenal produknya. Tapi begitu kita mengenal produknya, nanti kita akan melihat, wah luar biasa. Pasti mulut kita akan menceritakan keunggulan produk-produk atomi. Sekarang yang saya boleh bilang yang rutin, vitamin C, hemonim, vitamin C, probiotik itu yang paling sering. Dan untuk pasien saya hampir semuanya mereka sudah kenal. Dan ada yang cuma datang beli, nggak periksa. Karena dia merasa ketika minum vitamin mereka sehat. Jadi datang cuma beli vitamin. Jadi berikutnya mungkin saya akan promosi lagi vitamin-vitamin yang lainnya. Karena ini vitamin yang luar biasa. Ya, kita mulai memasuki suplemennya atomi. Jadi, saya akan menerangkan beberapa suplemen atomi berdasarkan apa yang saya katakan, yaitu vitamin A, B, C, D, E.
masukkan ya. Jadi kita akan jelaskan kalau untuk hemonim, kenapa saya tidak bahas lagi? Saya rasa hemonim secara tersendiri sudah sering disampaikan dan keunggulannya sudah luar biasa. Artinya kita sudah kenal semuanya tentang hemonim. Sekarang kita mau belajar suplemen yang lain untuk apa? Untuk mendongkrak penjualan atomi dari suplemen lainnya. Kita mau belajar, ya. Nah, yang pertama kita belajar tentang luasantin. Luasantin ini, ya, luasantin ini termasuk golongan yang dikatakan vitamin mata. Tadi kalau saya ajarkan vitamin mata itu kan vitamin A saja. Tapi Atomi mengeluarkan produk yang kandungannya ada luasantin, ada lutein. Keunggulannya itu apa? Bukan cuma untuk penglihatan yang biasa ya, tapi luasantin dan lutein ini dia untuk kesehatan bagian dalam mata yang namanya makula. Jadi makula itu yang kalau kita menangkap ini sinar ya ataupun melihat satu objek, maka di makula ini diproses bagian tipisnya dan di dalamnya itu ada retina. Disitulah kita akan menangkap objek yang akan kita lihat. Sehingga kesehatan mata bukan cuma secara keseluruhan, tapi secara detail itu diperhatikan oleh Atomi. Salah satunya dia ada kandungan luasantin dan ya kandungannya tadi luasantin. Nah, sebentar tadi. Ya, dan zeaxanthin di atas ya. Nah, kemudian ada juga bahan-bahan tambahan. Kalau dilihat bahan tambahan ini, nah bahan tambahan ini itu juga bahannya bagus-bagus, ya. Seperti kita tahu ini di bawah itu ada buah beri-beri, ya. Beri-beri itu juga banyak kandungan vitamin A-nya dan di sini ada hyaluronic acid itu untuk kelembapan mata sehingga mata kita tidak cepat kering. Karena zaman sekarang ini orang banyak pakai gadget ya, otomatis matanya gampang kering, gampang lelah. Dan di sini bahan tambahannya aja gunanya sudah bagus. Belum lagi bahan utamanya. Dan di situ ada astaxanthin. Itu termasuk salah satu antioksidan. Ya, antioksidan itu mencegah radikal bebas, artinya mencegah kerusakan pada mata juga. Ya, jadi ini luar biasa. Jadi Atomi mengeluarkan produk dari vitamin A yang plus, ya, yang plus itu ditambah luasantin, zeaxanthin, dan juga astaxanthin. Ya, kemudian dilanjutkan vitamin B. Kalau ingin belajar nanti dipelajari sendiri ya bagaimana cara kerjanya ya. Kemudian berikutnya vitamin B. Nah, ini vitamin B kompleks ini sudah masuk di Indonesia, ya. Dan keunggulannya apa vitamin B kompleks? Seperti saya bilang tadi, kalau di pasaran itu hanya 3 macam, B1, B6, B12. Tapi di Atomi ini ada 8 macam vitamin B kompleks yang dari bahan alami. Jadi kalau kita lihat Atomi ini semua mengeluarkan suplemen, itu bahannya alami. Apa keunggulannya bahan alami ini? Bahan alami itu lebih mudah diserap oleh tubuh. Beda dengan bahan kimia. Dan kalau kita memakai bahan alami, biasanya tidak ada penolakan dari tubuh, termasuk perut kita. Ya, karena kalau kita minum, contoh sederhana vitamin C. Kalau yang bahan kimia sama kita minum vitamin C Atomi itu beda. Ketika kita minum vitamin C Atomi, perut kita tidak nolak, lambung kita tidak sakit. Sementara kalau kita minum vitamin C bahan kimia, biasanya lambungnya sakit. Saya termasuk orang yang sensitif ya. Saya tidak bisa meminum obat sembarangan, minum vitamin sembarangan, saya tidak bisa karena perutnya nggak kuat. Tapi saya mencoba produk Atomi, perut saya baik-baik saja. Ya. Tapi kita harus ingat kalau kita minum vitamin C sebaiknya setelah makan, karena bagaimanapun ada rasa asam sedikit ya bagi yang sensitif. Tapi sebenarnya itu aman di lambung. Vitamin B ini juga salah satunya ya. Dan dosisnya di Atomi ini cukup
cukup besar, artinya lebih dari kebutuhan kita. Tapi kita harus ingat, ketika kita memasukkan satu suplemen atau makanan tambahan, itu kan tidak semuanya diserap oleh usus kita. Pasti sebagian ada terbuang. Makanya kenapa dibuat dosisnya lebih besar dari kebutuhan kita. Karena diharapkan yang masuk ini nanti yang diserap itu sesuai dengan kebutuhan tubuh, sisanya akan dibuang. Ya, karena penyerapan di setiap orang kan berbeda. Jadi Atomi sudah meriset, jadi dosisnya ini cukup besar, tapi tidak usah khawatir, tidak akan berlebihan, karena kelebihannya akan dibuang. Dan ini termasuk bahan alami yang mudah diserap. Ya, itu untuk vitamin B kompleks. Nah, kemudian saya tadi sudah jelaskan vitamin B kompleks ini diperlukan untuk metabolisme tubuh secara umum. Jadi pada orang tua yang paling perlu diberikan itu vitamin B kompleks. Ya, kalau kita masih mempunyai orang tua yang sepuh, yang sudah umur lanjut lah, vitamin B kompleks ini wajib diberikan. Saya bilang kenapa wajib diberikan? Ya, karena ini yang paling perlu dibutuhkan untuk metabolisme tubuh. Ya, sampai vitamin lainnya. Tapi ini salah satu yang wajib diberikan. Kemudian lanjutnya di vitamin C ya. Vitamin C saya rasa kita sudah banyak tahu ya. Makanya bilang colorful vitamin C karena dia isinya banyak ya, isinya banyak. Dan kalau kita lihat ya ini ya, kita mungkin nanti banyak akan baca ada putih, hitam, hijau, merah, kuning. Isinya ini luar biasa. Kelima ini yang putih itu isinya apa? Ada bawang putih, ada bawang bombay, ada ya itu tadi. Ada kolagen ikan, ada protein. Yang hitam itu ada kacang hitam, bumbu lawar kering, wijen hitam. Kemudian yang hijau ada brokoli, mukrot, wijen. Yang merah ada cranberry, strawberry, delima, tomat. Yang kuning ada mangga, tengrin, abu, ada kujit, ada Venus linteus. Jadi ini luar biasa. Ada konsumsi segala macam ini? Saya rasa enggak ya. Mungkin sebagian kecil saja. Ya, jadi karena sebagian kecil yang kita makan dari makanan, otomatis kita membutuhkan vitamin C dari atomi ini. Apalagi kalau aktivitas kita banyak di luar rumah, kita banyak ketemu orang sakit, otomatis kita membutuhkan vitamin C. Ya, kemudian dilanjutkan kalsium ya. Kita akan belajar sedikit tentang kalsium. Kalsium di atomi ini yang dikatakan triaktif kalsium ini luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Kalsium itu ketika dimasukkan di tubuh tanpa vitamin D dia tidak bisa diserap. Makanya atomi sudah tahu di kalsium triaktif ini ditambahkan vitamin D, ya, ditambahkan vitamin D. Nah, vitamin K ini berfungsi untuk apa? Kalau kalsium sudah berlebihan, dia akan mengendap di ginjal. Makanya ada namanya batu kalsium. Vitamin K ini berfungsi untuk mengeluarkan kelebihan kalsium. Jadi atomi sudah memperhatikan secara detail. Jadi vitamin B untuk menyerap kalsium, vitamin K untuk yang berlebih akan dibuang. Jadi keunggulannya di situ. Karena kenapa saya melihat di atomi ini tidak dikeluarkan vitamin D secara khusus, karena sudah dimasukkan di kalsium. Dan inilah sebenarnya yang kita butuhkan. Apalagi buat kita yang sudah mulai sepuh ya, mungkin yang dibakar. Saya setiap hari saya minum kalsium dan vitamin D. Tapi selama ini saya minumnya terpisah, kalsium sendiri, vitamin D sendiri. Tapi di atomi sudah ada kalsium plus vitamin D dan vitamin K. Ya, luar biasa. Lanjut nanti tentang omega 3. Nah, kita mungkin sudah tahu ya tentang omega 3 atau kita sering bilang minyak ikan, ya. Nah, minyak ikan atau omega 3. Ini buat apa sebenarnya?
Kalau saya dari dulu memakai omega 3 atau minyak ikan, mungkin zaman dulu kita kenal yang di botol, ada orang gendong bawanya. Nah, pasien-pasien saya yang mengalami gangguan paru-paru, daya tahan tubuh, biasanya saya kasih vitamin yang mengandung minyak ikan. Tapi di Atomi ini ada minyak ikan, ada beberapa jenis, ya, apa yang dikatakan omega 3. Jadi ada yang pertama Atomi alaska omega 3, kemudian Atomi vegetable yang bagi yang tidak alergi ya, alergi yang tidak bisa pakai ikan. Ya, kemudian ada Atomi NTG omega 3. Jadi ada beberapa macam, termasuk ada Atomi untuk anak-anak, omega 3 untuk anak-anak. Jadi omega 3 ini berfungsi untuk apa? Kalau kita pada orang tua, omega 3 itu berfungsi untuk salah satunya menurunkan kolesterol. Ya, kemudian menambah daya tahan tubuh kita, ya, sehingga kita tidak mudah sakit, ya, dan berfungsi untuk memperbaiki sirkulasi darah. Jadi omega 3 ini sangat baik untuk orang tua, bukan cuma orang tua ya, untuk anak-anak juga sangat bagus. Karena dia memperbaiki sirkulasi. Otomatis kalau sirkulasi itu bagus, maka tubuh akan lebih sehat. Jadi salah satu untuk daya tahan tubuh ini yang dipakai omega 3. Jadi kalau ada teman kita orang tua atau yang gampang sakit, kasih omega 3. Ini sangat bagus. Ya, untuk memperbaiki sirkulasi, daya tahan, dan sebagainya. Ya. Kemudian berikutnya tentang ya ginkgo. Nah, ginkgo nato. Nah, ginkgo nato ini luar biasa. Biasanya kalau salurkan di luar, isinya cuma ginkgo biloba. Kita sudah tahu itu semua untuk memori, untuk sirkulasi, untuk melebarkan pembuluh darah, ginkgo biloba. Tapi di sini digabung sama nato. Nato itu dari fermentasi kedelai. Fermentasi kedelai, ya. Fermentasi kedelai itu bagus untuk pencernaan kita, untuk tubuh kita. Jadi dia digabung di sini sehingga fungsinya dia jadi lebih baik. Jadi kalau perlu obat pengencer darah, ya, ada orang stroke biasanya, atau pada orang diabetes, ya, yang memerlukan obat pengencer darah, apalagi kalau pada diabetes itu biasanya gampang lupa. Kita boleh kasih ginkgo nato. Kita nggak perlu obat pengencer darah dari luar yang dikatakan baby aspirin atau apa, karena itu efeknya juga jadi tidak enak. Tapi dengan ginkgo nato ini alami kita bisa berikan dan keluarga kita atau orang-orang yang kita kasih jadi lebih sehat. Ya, jadi biasanya bisa kita berikan ginkgo nato ini, kemudian kita gabung dengan omega 3 bisa, dan kita gabung lagi dengan B kompleks bisa. Jadi pemilihan vitamin ini juga penting ya, supaya tepat sasaran. Jadi nggak terbuang, ya, nggak terbuang sia-sia. Oke, ya. Berikutnya mungkin tentang kesehatan sendi. Ya, ini juga luar biasa. Jadi ini ada informasi ya untuk kesehatan sendi. Saya rasa kita punya sudah ada beberapa pengalaman dengan mesin ya. Jadi ini ada gabungan 3. Jadi ada turmeric, ada MSM, dan satu lagi selenium, ya. Dan turmeric ini fungsinya untuk anti radang. Dan turmeric apa kita kenal namanya kunyit ya, kunyit. Tapi nggak seperti yang kita bayangkan. Kita godok kunyit, kita minum itu beda. Karena turmeric di sini kadarnya sangat tinggi dan diproses secara luar biasa ya, sehingga bisa dimasukkan di dalam satu kapsul kecil ya. Kadarnya itu sangat tinggi saja, sehingga efek anti radangnya itu berfungsi dengan baik. Nah, MSM ini apa? MSM ini salah satu dari sejenis belerang tapi dari bahan alami. Itu juga fungsinya untuk anti radang.
Sedangkan selenium ini itu salah satu mineral tubuh yang untuk membuat persendian kita berjalan jadi normal kembali. Jadi makanya kenapa pagi hari itu 2 tablet, ya, kemudian malam itu 2 yang pergi, ya. Yang malam itu kalau nggak salah saya SMM, MSM, ya. Yang paginya itu turmeric dan selenium. Tapi nanti kita bisa lihat sendiri dan dua-dua berfungsi saling melengkapi, ya, sehingga kita boleh melihat ketika ada pasien osteoartritis yang peradangan pada sendi atau yang sudah sulit berjalan kakinya kaku, itu bisa dikasih dengan oasin, ya. Kemudian berikutnya rhodiola. Rhodiola ini aja saya baru tahu, ya, tapi ternyata ada rhodiola milk distillate. Saya sebetulnya tidak tahu. Setelah saya baca baru, karena saya dikasih ini waktu check up. Ternyata fungsinya ini untuk kita yang gampang lelah, mungkin terjadi kolesterol kita agak tinggi, fungsi liver kita kurang bagus, ini sangat bagus untuk tubuh kita yang lelah. Tapi di atomi ini dia bukan cuma rhodiola, tapi digabung dengan satu lagi bahan yang sangat bagus. Saya lupa namanya, coba dibuka. Berikutnya nih. Nah, di sini kalau kita lihat ya, secara sepintas, di sini bukan cuma rhodiola, itu kandungannya silimerin, kalau nggak salah saya. Kemudian ini ditambah ada kurkuma ekstra juga. Kemudian kita ditambah ada vitamin juga, kalau nggak salah saya vitamin B juga dimasukkan. Ya. Kemudian ada satu zat tambahan lagi yang bagus di rhodiola yang mendukung bekerjanya lebih bagus. Jadi kalau kita lihat ini plus, jadi kita bisa lihat. Ada saya catat tadi. Silimarin itu. Bukan silimarin, ada satu lagi bahan besar juga yang dimasukkan, dan itu juga bagus. Nah ini kan ada ini satu, satu lagi rhodiola rosea, dua. Jadi ini dua bahan yang saling mendukung untuk pengobatan liver. Jadi ini adalah rhodiola rosea sama milk thistle. Milk thistle itu yang silimarin. Baru yang ini dari tumbuhan, yang ini mendukung kerja. Jadi luar biasa. Selama ini saya sendiri nggak tahu, tapi setelah saya baca-baca luar biasa. Dan kalau kita melihat di kedokterannya, kalau orang sakit liver itu hanya dikasih vitamin B kompleks, lainnya tidak ada. Di samping yang lain mungkin ya obat-obat canggih ya, itu interferon atau segala macam. Tapi vitaminnya hanya dikasih B kompleks. Ternyata atomi punya vitamin dengan bahan alami yang bisa memperbaiki fungsi liver. Salah satunya ini, rhodiola milk thistle. Luar biasa. Jadi di sini kita mungkin belajar hal-hal yang baru yang selama ini belum pernah kita tahu, tapi kita bisa memasarkannya. Misalnya ada yang sakit kuning atau sakit liver, hepatitis, yang katanya nggak bisa sembuh, atau yang fatty liver, itu bisa pakai ini. Ya. Yang terakhir itu tentang multivitamin. Kita belajar tentang ini, ada dua ya. Ini untuk orang yang tua, soforaquin sama saupalmetol. Ya, kalau soforaquin ini lebih untuk wanita, ya, yang premenopause atau menopause, untuk kebutuhan dasar supaya tubuhnya tetap berfungsi dengan baik. Ya, artinya hormonalnya tetap berfungsi dengan baik. Ya, sedangkan saupalmetol itu dibutuhkan pada pria dewasa yang kecenderungan prostatnya membesar. Karena di atas 60 tahun, prostat cenderung membesar dan gejalanya biasanya kencingnya, buang air kecilnya itu sedikit-sedikit, tidak tuntas. Nah, di situ dia diperlukan saupalmetol. Jadi kita di sini mau belajar supaya orang tua atau keluarga kita yang sudah berumur 50 tahun ke atas,
hidupnya lebih berharga ya, lebih bermanfaat, tidak merepotkan anak, perlu kita kasih suplemen. Nanti kita lihat suplemen ini perlu tambahan apa lagi, ya, karena ini suplemen dasar untuk tubuh supaya berjalan dengan normal ya, hormonalnya, dan mungkin perlu ditambahkan kalsium ya, atau perlu ditambahkan omega 3 dengan kasus per kasus ya. Saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya boleh, sebisa mungkin saya akan menjawab. Mungkin ini juga bisa bantu karena saya lihat di sini banyak produk suplemen yang kita bisa lihat dan kita belajar bersama dari ini. Nah, ini ada bawang putih ya, garlic ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau belajar banyak sekali manfaat. Saya sekian dulu. Terima kasih. Terima kasih Bu Dokter. Nah, untuk teman-teman langsung aja kalau misalnya ada pertanyaan, silakan mungkin dari Bu Grace silakan. Saya mau tanya itu ya. Tadi kan dokter menyatakan bahwa kita bisa melihat kebutuhan vitamin kita, jadi nggak semua dimakan dalam waktu yang sebagai orang awam, bagaimana caranya untuk kami itu belajar melihat kalau ini tuh perlunya ini. Maksudnya kalau sudah vitamin C, apakah vitamin C dibutuhkan setiap hari bersama dengan vitamin B atau bagaimana? Kalau nanti selain saya itu yang ada dosis vitamin itu kita akan melihat berapa dosis yang kita butuhkan, gitu kan maksudnya. Nah, contoh sederhana vitamin C itu sebenarnya kalau diatomi kan dosisnya 500 mili ya. Sebenarnya tubuh kita membutuhkan tidak segitu banyak. Yang tubuh kita butuhkan itu hanya 100 mili, tidak 500 mili. Jadi kenapa dibuat 550 mili buat diatomi? Kenapa dibuat yang 550 mili? Karena kalau dilihat ya, sekarang ini udara di luar ini kan lebih kotor daripada dahulu, ya. Dan ketahanan tubuh kita juga tidak sekuat dahulu ya, sehingga kita membutuhkan vitamin dalam jumlah lebih banyak dan fungsinya sebagai antioksidan atau untuk menangkal radikal bebas tadi, bukan cuma untuk kebutuhan dasar tubuh. Kalau kebutuhan dasar tubuh itu hanya 100 mili, tidak banyak, ya. Itu contohnya. Dan kalau dilihat virus sekarang itu tidak seperti biasa. Setelah corona itu ketahanan manusia itu jauh berkurang. Kalau flu dulu 2-3 hari kita minum obat batuk selesai. Sekarang 2 minggu. Kalau 1 minggu sembuh itu sudah bagus. Saya yang terima pasien itu saya tahu, oh berarti ketahanan tubuh manusia ini sekarang makin menurun. Apalagi zaman super sibuk, beli makanan mudah, tidak lagi masak makanan yang seharusnya kita masak, makanan sehat. Kita lebih memperhatikan rasa, kalau di situ nomor 2, ya. Makanya kenapa vitamin C dibutuhkan dalam jumlah besar. Nah, ini kebutuhan per hari vitamin. Sini kebutuhan per hari vitamin A itu 3.000 unit. Itu kebutuhan per hari. Nah, kalau vitamin B itu kan kecil jumlahnya, kebutuhannya. B1 1,2, B2 1,3, ini kecil jumlahnya kan. Tapi kalau kita lihat nanti di B kompleks atomi itu jumlahnya lebih besar. Jadi kebutuhan dasar kita sebenarnya segini. Tapi kenapa kita butuh lebih besar? Karena aktivitas kita yang banyak di luar. Kan kita nggak mau lagi duduk-duduk di sekolah tiba-tiba ketidur. Kan gitu contohnya ya. Kita lagi kerja tiba-tiba capek sekali badan ini rasanya nggak kuat ngapa-ngapain. Kita membutuhkan vitamin B sebagai stimulan supaya kita tetap bisa aware, tetap bisa aktivitas normal, ya. Nah, ini kita lihat vitamin C. Di sini kebutuhan dasar kita 90 mg. Tadi di atomi berapa? 550. Ya, 550 mg. Kemudian kebutuhan vitamin D itu 600 sampai 1000. Vitamin D kebutuhannya 33 sampai 1100. Vitamin K 120. Artinya kebutuhan dasarnya itu cuma sedikit.
Tapi yang perlu diperhatikan seperti saya bilang tadi, vitamin yang larut dalam lemak itu tidak boleh berlebihan. Ya, ada lagi yang bertanya? Ya, silakan. Usia di atas 70 tahun, terus pernah mengalami operasi vitamin apa saja yang kira-kira aman bisa dikonsumsi. Terus kalau kegiatannya beliau masih olahraga, masih atau apa itu masih hanya kan takut ada tindakan-tindakan itu seperti saya bilang tadi, kalau masih olahraga umur di atas 40 tahun tubuh tidak bisa lagi menyimpan kalsium sehingga harus dimasukkan dari luar, entah itu dari makanan, contohnya susu lagi ya, atau dari suplemen. Suplemen kalsium di Atomi ini aman diminum, tidak menyebabkan batu ginjal. Karena tadi ada kandungan vitamin D yang membantu penyerapan dan vitamin K yang membuang kalsium yang berlebihan, sehingga aman diminum. Itu satu yang dibutuhkan, kalsium ya. Kemudian omega 3 juga dibutuhkan. Itu tergantung faktor makanan ya. Kalau ibunya jarang makan ikan, sumber omega 3 kebanyakan dari ikan-ikanan. Kalau jarang makan ikan, mungkin perlu ditambahkan dengan omega 3. Ya. Kalau umur 70, saya rasa soporaquin mungkin sudah tidak diperlukan. Dan satu lagi vitamin B kompleks. Ya. Jadi kalsium, vitamin B kompleks, omega 3. Saya rasa itu aja. Kalau nggak ada pertanyaan lain, saya rasa 3 macam ini cukup. Ya. Untuk hemohim, untuk hemohim ini lebih untuk, kalau saya bilang, lebih untuk daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh karena ini memperbaiki sistem imun. Kalau ibunya sering sakit, mungkin butuh dikasih hemohim. Tapi kalau jarang sakit, mungkin sekali-sekali aja, tidak perlu setiap hari. Jadi hemohim ini lebih untuk menaikkan sistem imun kita. Kalau mau minum setiap hari sih, is okay ya. Ya, tapi kebutuhan dasar vitaminnya harus tahu dulu. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Ya, silakan. Apa bedanya vitamin D3 K2 yang jadi 1,5 ya sama kalsium? Oh, bedanya vitamin D ini membantu penyerapan kalsium. Kalsium itu termasuk mineral. Jadi bukan vitamin. Kalsium itu mineral yang dibutuhkan untuk pembentukan tulang. Jadi supaya tulang kita tetap kuat, dibutuhkan vitamin D untuk membantu penyerapan kalsium. Ya, vitamin K ini dibutuhkan ketika kalsium kan kita nggak tahu. Kalau berlebih dia akan buang. Kalau nggak dia nanti numpuk di ginjal. Ya, itu bedanya. Jadi yang satu vitamin, yang satu mineral. Wah, saya itu pernah cek gitu ya. Masuk osteopornya. Berarti kan kalsium. Benar. Ya. Cuman saya kan takut pengendapan. Ya. Saya sempat minum yang D3, zamannya COVID. Ya. Setelah minum D3 yang 5.000 ya, selesai. Setelah berapa waktu saya cek lagi, padahal berkalsium. Didapat dari makanan dan bisa diserap tubuh karena ada vitamin D3 sama makanan. Oh, berarti vitamin D3 itu fungsinya bukan sebagai kalsium. Bukan. Dia menyerap kalsium dan vitamin D3 tidak boleh dikonsumsi dalam unit yang tinggi. Kalau untuk maintenance cukup 1.000. Oh, 1.000 IU. Kalau 5.000 itu ketinggian, nanti ngendap lebih bahaya. Oh. Jadi maintenance-nya mungkin kalau ibu sudah bagus, maintenance-nya yang 1.000 IU aja. Ya. Dan kalsiumnya, saya rasa pakai punya Atomi saja. Karena langsung. Karena kalau kita hitung-hitung ya, kita beli kalsium sendiri, kita beli vitamin D sendiri, vitamin K sendiri, jatuhnya kan lebih mahal. Di sini sudah satu untuk semua. Ya. Ya, jadi ini ada
titipan pertanyaan, dua pertanyaan dari teman-teman yang join dari Zoom ya. Ya. Yang pertama, kalau usia 35 lebih bagus minum triaktif kalsium atau omega atau spirulina. Keluhannya kadang lutut kanan kalau olahraga bisa bunyi. Dan olahraganya yaitu yoga, pilates, bukan yang lari-lari. Ya. Nah, kalau kita lihat olahraganya itu cukup bagus, ya. Artinya bukan yang lari-lari. Tapi kita harus ingat ya, bahan dasar untuk cairan sendi itu air. Jadi nomor satu harus minum cukup. Nomor satu ya. Kemudian kalau sudah sendinya begitu, berarti dia butuh yang namanya kalsium, ya. Dia butuh omega 3. Dan kalau spirulina ini itu dibutuhkan ketika pola makannya jelek. Mungkin dia cara makan sayur, ya, pola makannya nggak seimbang. Jadi artinya tiga-tiga dia butuhkan. Ya. Bagi yang bertanya ini, tiga-tiga dibutuhkan, tapi minum air harus cukup. Saran saya ini. Ya, terima kasih. Lalu yang kedua, setiap konsumsi vitamin B kompleks untuk warna urinnya pekat kuning. Meski konsumsi air putih sudah diperbanyak, warna urin hanya berubah kuning agak terang. Apakah hal ini aman? Karena khawatir saya tidak konsumsi vitamin B setiap hari. Interval saya kurangi 2-3 kali dalam seminggu. Vitamin B kompleks tadi seperti yang dijelaskan, memang kulit kita warnanya kuning pekat. Itu ketika kita minumnya pagi sampai malam ya masih kuning. Mungkin kalau minum banyak lebih terang saja warnanya. Dan kalau mau dikurangi 2 kali atau 3 kali seminggu, menurut saya tidak apa-apa, tergantung dari aktivitas kita. Ya, kalau kita mau aktivitas banyak, ya harus vitamin B. Tapi kalau aktivitas kita mungkin santai-santai aja, ini juga tidak apa-apa. Ya. Jadi kita harus menilai diri kita sendiri. Hari ini aku mau ngapain? Apakah kerja aku banyak? Nah, ini kita kebutuhannya juga banyak berarti kan suplemen supaya kita tetap bisa beraktivitas normal. Bisa itu aja. Ada satu lagi yang terakhir. Jadi saya baru melakukan cek lab, hasil lab untuk GOT saya 27 U/L. Rujukan untuk wanita dewasa di bawah 27. Suplemen apa yang cocok untuk kondisi tersebut? Untuk kolesterol LDL 126 mg per dl, nilai rujukan di bawah 100. Untuk kondisi tersebut, apakah cukup dengan rutin konsumsi omega 3? Atau ada suplemen lain yang perlu ditambahkan untuk maintain LDL tersebut? Ada teman yang menyarankan konsumsi cuka apel dicampur madu dan air. Bagaimana pendapat dokter? Ya, saya sudah tahu jawabannya. Luar biasa. Kalau cuka apel itu jangan, ya, karena tidak semua lambung kuat. Karena jangan sekarang ini makanan-makanan itu terlalu banyak yang beredar, pengawet itu biasanya lambung kita tidak akan kuat. Dan untuk suplemen omega 3 tadi bisa diminum itu untuk menurunkan kolesterol ya. Kemudian satu lagi ditambah dengan rhodiola, itu sangat bagus. Itu kombinasi yang sangat cocok omega 3 dengan rhodiola. Ya. Kemudian tentunya dia harus olahraga sedikit, ya. Olahraga ringan. Kalau dia fungsi livernya itu masih menurut saya masih tidak apa-apa. Tapi dia harus olahraga ringan dan menjaga pola makan yang benar. Karena tanpa kita jaga pola makan, kita minum suplemen apa saja itu tidak akan maksimal. Kita harus tetap mengatur pola makan kita. Ya, saya itu. Oke, yang depan dulu, ya, mungkin ini agak ya melenceng dari hal ini yang tadi bahas. Ya. Tapi masih di bagian suplemen. Jadi kan kalau kita tahu di anatomi kan ada baut kita. Kalau kita itu kan fungsinya untuk sekilas yang saya tahu kan nanti energi.
waktu itu ada anak dari member, seorang member itu karena dia ini kan rutin untuk main basket. Nah, ketika dikasih minum komputer itu, dia itu stamina-nya itu lebih meningkat. Jadi ya, jadi lebih meningkat. Nah, tapi akhirnya orang tuanya itu yang takut. Orang tuanya itu yang takut apakah ini masuk golongan doping atau bukan. Nah, itu bagaimana? Bagaimana kalau nanti itu saya jawabnya? Oh iya. Ini bahasanya bahasa Korea. Nanti mungkin saya akan searching dulu isinya apa. Apakah kalau kita itu aman? Itu kan pertanyaannya. Ya, jadi apakah kalau misalnya tes urin atau apa itu masuk ke kalau ya. doping kan otomatis ada ini. Ya. Kalau misalnya minum kontinen itu kan menumbuhkan stamina yang lebih kuat. Bahkan dia main 4 waktu itu dia nggak berhenti. Jadi nanti akan kita pelajari. Tapi untuk anaknya itu saya rasa dia butuh vitamin B12. Oh. Ya, yang paling aman. Ya. Kemudian di belakang. Ya, itu ya. Yang pertama adalah untuk keseharian. Dan seringkali kadang kalau saya ini pendidikan banyak yang mengatakan sehat. Saya sehat kok, saya nggak perlu vitamin. Kira-kira rata-rata syarat apa yang bisa diberikan kepada setiap orang yang merasa bahwa saya sehat, vitamin yang bisa dikonsumsi setiap hari. Yang pertama, yang kedua adalah kalau untuk penderita diabetes, vitamin apa yang cocok untuk dikonsumsi setiap hari. Terima kasih. Ya, saya sudah menanyakan. Nah, ini Dewi sudah menerangkan tentang kita ya. Kandungannya kalau diingat ini vitamin C 300 ml, ya, vitamin E-nya 11 mg, selenium, niacin, chromium, molybdenum, zinc, manganese, vitamin A, pantothenic acid, vitamin D, vitamin B. Kalau menurut saya ini aman dikonsumsi. Ini isinya multivitamin, nggak ada yang lain. Ya mungkin energi drink ditambahi, di sini ada kandungan proteinnya, ada garamnya, ya, dan ada kalorinya. Kalau untuk saya ini aman dikonsumsi. Ya. Tapi bukan masuk golongan doping. Bukan. Ya. Kemudian pertanyaan ibunya, siapa namanya? Irin. Nah, kalau ada orang yang bertanya, tubuhku kan sehat, aku nggak butuh vitamin. Ibu jawab ini, vitamin tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Dia masukannya dari luar. Ya. Dari makanan kah? Dari suplemen kah? Terus ibu tanya, bagaimana pola makan selama ini? Ibu kan bisa lihat dari kulitnya. Kulitnya kelihatan sehat nggak? Ya, kan kalau orang yang makannya nggak benar kan kita lihat kulitnya ini kering, bersisi, kita bisa lihat ya. Kemudian dari jalannya kita lihat, kalau sudah tua, ada yang jalannya kesulitan, berarti itu dia membutuhkan vitamin. Karena itu tidak bisa diproduksi dari tubuh sendiri. Itu harus dari luar. Ya kita harus ngajarnya dengan lemah lembut. Kita lihat orang itu, atau rambutnya sudah tipis sekali, sudah tidak sehat, kita bisa bilang, ibu butuh vitamin supaya rambut ibu jadi bagus lagi, atau pada anak muda. Pasien saya ya bilang banyak sekali enggak, tapi saya lebih ke keluargaan. Jadi yang konsultasi ke saya itu dari mulai konsultasi kulit sampai konsultasi semuanya. Konsultasi psikologi juga segala macam. Karena saya lebih ke dokter keluarga. Jadi kalau anak-anak muda sekarang, kemarin saya baru dapat satu pasien umur 14 tahun. Tiap hari makannya ikan kelotok. Sehatnya. Jadinya apa? Sakit. Sudah kayak nenek-nenek, makannya ikan kelotok tiap hari. Kesian lainnya mau. Dari situ kita harus edukasi supaya dia berubah dan dia membutuhkan vitamin tentunya kan. Jadi ibu bisa melihat dari sisi-sisi yang kelihatan secara normal aja, ya. Mungkin dia suka marah-marah, suka jajan, nah itu kita bisa lihat. Kalau suka jajan berarti kebutuhan vitaminnya kan kurang. Di Malang ini saya melihat
Satu hal ya, banyak sekali yang kecanduan makan bakso. Itu setiap hari harus makan bakso. Memang malah kota bakso ya, dan bakso itu enak, saya tahu. Ya. Tapi ketika banyak makan bakso, apakah kecukupan gizinya cukup? Apakah dia makan sayur-sayuran lain? Ya, jadi kita dari ngomong-ngomong kekeluargaan, kita akan pelan-pelan masukkan begitu. Cobakan vitamin C, ya. Kalau perutnya bermasalah probiotik, itu hal yang sederhana. Tapi dia akan terus mencari. Saya sudah praktekkan, dan mereka akan terus mencari. Saya vitamin C 1 bulan itu habis 2 dus mereka. Itu mereka untuk beli-beli aja. Kalau probiotik itu saya harus banyak. Ya. Kalau hemohim ini mungkin karena lebih mahal harganya itu tidak selaris yang lain ya. Tapi berikutnya saya akan masukkan vitamin-vitamin lain karena saya melihat ini bagus. Ya. Kalau untuk diabetes tadi itu yang wajib diberikan vitamin D, B kompleks. Karena apa? Pada penderita diabetes itu persarapannya itu cenderung menurun. Artinya dia jalan luka nggak terasa. Nah, jadi vitamin B kompleks tujuannya untuk persarapan. Jadi wajib diberikan dan diminum setiap hari. Wajib. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Luar biasa ibu-ibu, adik-adik, semua bapak-bapak. Saya senang semua ikut aktif ya. Tadi mungkin teman-teman ada yang mau sharing testimoni, mungkin Bu Dita, Pak Gunawan. Oh ya, silakan. Ya, silakan. Silakan maju ke depan. Selamat siang Bapak Ibu. Saya beberapa bulan lalu sekitar bulan Maret saya mengalami vertigo. Vertigo itu karena apa itu tekanan darah tinggi yang terlalu tinggi, tapi telat menanganinya. Terus saya tiba-tiba kepala belakang saya seperti rasanya dipukul, tapi ya seperti rasanya kayak dipukul gitu, tapi tiba-tiba jatuh, terus mau bangkit lagi mau ke WC aja susah minta ampun. Saya waktu itu sampai berdoa, terus akhirnya puji Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengirim Ibu Dewi untuk ngasih saya produk namanya Ginkgo Nato. Terus saya minum, ya puji Tuhan, terus selang beberapa waktu nggak kambuh lagi. Itu berarti bagus Ginkgo Nato ya. Kondisinya oke ya. Ya puji Tuhan sekarang nggak kambuh lagi. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, mungkin Bu Dita bisa sharing juga. Yang semuanya terima kasih makanya pengalaman saya itu saya pernah universitas ini yang mana mengendap menjadi sebuah benjolan. Pertama itu di ketiak sebelah kanan, terus setelah diangkat pindah lagi ke ketiak sebelah kiri. Terus karena sudah terlalu keras, luas, diangkat pula. Terus di leher, terakhir di leher itu pendapat dokter supaya dibiopsi. Second opinionnya tidak dibiopsi, tapi yang pertama dibiopsi. Tapi yang disepakati oleh pihak rumah sakitnya harus dibiopsi. Pada saat dibiopsi itu sakitnya saya pingsan karena sakit sekali. Pertama saya nangis, terus sakit sekali. Saya pingsan seperti ya sakitnya luar biasa. Terus setelah itu saya hanya diberikan obat-obat, ditunggu. Nanti misalnya karena katanya bagian leher itu ada resiko dalam pengangkatannya, jadi harus menggunakan obat. Nah, setelah itu saya mengenal hemohim dari Cikris. Saya berkenalan dengan Cikris. Saya diperkenalkan oleh
terus obat produk Atomi, saya mencoba. Pertama itu saya coba 1 kotak saja, saya hanya mencoba dulu karena saya belum tahu itu cocok apa enggak. Terus saya konsumsi itu yang tadinya dibiopsi tadi itu perlahan mengecil hilang. Terus sampai sekarang saya sudah konsumsi 1 box gitu, saya konsumsi secara rutin, akhirnya semuanya tidak hilang dan tidak ada benjolan lagi. Alhamdulillah benjolannya itu sudah hilang dan sampai sekarang tidak ada benjolan ataupun yang saya rasakan mengeras sakit. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman udah sharing. Mungkin ada lagi pertanyaan susulan dari teman-teman? Tapi jangan khawatir ya, misalnya ya nanti setelah pulang dari sini ada pertanyaan-pertanyaan susulan bisa disampaikan lewat WhatsApp juga ya, ke grup atau ke pribadi ke saya atau juga ke grupnya masing-masing. Ya, sekian acara kita untuk hari ini. Terima kasih banyak, Dokter. Luar biasa. Jadi hari ini dan juga teman-teman semua. Dan kita akan berjumpa di lain kesempatan ya. Thank you. Semangat ke semuanya. Jadi teman-teman kalau mau tanya-tanya juga ya, tentang skincare, kulit juga boleh loh. Dokter Belian ini luar biasa.